Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Saat ini, Xiaoyan dan Ratu Medusa di bawahnya, yang dikabarkan memiliki reputasi yang sangat galak, memiliki postur yang sangat mempesona. Tidak hanya tubuhnya benar-benar ditekan oleh Xiaoyan, tetapi mulut kecilnya yang merah dan ramping juga memiliki jari Xiaoyan di dalamnya. Mata Xiaoyan menatap wajah di sekitarnya dengan lesu. Penampilan yang disebut menyihir ini seperti mahakarya surga. Meskipun sepasang mata yang cerah ini mengandung kejahatan, masih sulit bagi mereka untuk menyembunyikan pesonanya yang mempesona. Wanita ini adalah makhluk yang menakjubkan langsung dari impian hampir setiap pria. Meskipun tubuh lembut dan indah di bawahnya memberi Xiaoyan kesenangan yang tak tertandingi, wajahnya tidak berani mengungkapkannya sedikit pun saat ini. Tatapannya mengandung kengerian saat dia menatap kosong ke arah Ratu Medusa. Sesaat kemudian, sudut mulutnya berkedut sekali dan menunjukkan senyuman yang sangat jelek, halo. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, jari Xiaoyan yang menjulur ke mulut Ratu Medusa tanpa sadar terulur sedikit. Segera, dia menyentuh lidah kecil yang lembut dan lembab itu. Pada saat itu, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Perasaan mati rasa menyebar dari hatinya, hampir memberinya dorongan untuk menghisap lidah kecil yang enak itu dengan keras. Tentu saja, Xiaoyan mungkin memiliki dorongan seperti itu di dalam hatinya, tetapi dia yakin jika dia melakukan itu, dia akan diledakkan dan dibunuh sampai dia berubah menjadi ampas oleh Ratu Medusa yang bahkan Haibo Dong akan berbalik dan melarikan diri saat melihatnya. Mata cerah yang masih dipenuhi amarah menatap Xiaoyan dengan dingin. Ketika jari Xiaoyan menyentuh lidahnya beberapa saat yang lalu, warna merah dangkal terbang ke wajah cantik Ratu Medusa. Namun, aura pembunuhan yang kental juga dipancarkan olehnya. Mata cantik Ratu Medusa bergerak sedikit dan menatap tangan Xiaoyan yang bersinar dengan cahaya hijau yang kaya. Dia kemudian melirik jari giok berwarna hijau seperti jari yang mencapai mulutnya. Segera, matanya yang panjang sedikit menyipit. Sesaat kemudian, dia menggigit dengan keras dengan gigi peraknya. Mendesis. Dengan tangannya digigit dengan keras, mata Xiaoyan membelalak. Dia dengan menyakitkan menghirup udara dingin yang dalam dan berpikir untuk berjuang untuk melepaskannya ketika sebuah tangan panjang yang seperti giok putih dengan cepat dan tiba-tiba keluar, dengan kuat meraih leher Xiaoyan. Tatapan mengancam dari sepasang mata indah itu sangat tajam. Dicengkeram oleh Ratu Medusa, Xiaoyan menjadi tidak berdaya, dia hanya bisa tunduk dan merendahkan tubuhnya. Segera, dua kelembutan bundar menekannya di dadanya. Api jahat langsung naik dari perut bagian bawahnya menyebabkan napas Xiaoyan agak tergesa-gesa. Xiaoyan dengan paksa menahan api jahat di tubuhnya. Pada saat ini, dia tidak berani menyentuh iblis ini dengan tangan atau kakinya. Tubuhnya tegap saat ia menekan tubuh lembut indah Ratu Medusa. Wajah mereka saling berhadapan dan nafas mereka bisa terdengar dengan jelas. Saat Ratu Medusa menggigit jari Xiaoyan, darah merah cerah perlahan mewarnai bibir merah rampingnya. Darah ditambahkan ke kemerahan dan warna cerah menyebabkan Ratu Medusa yang menyihir memiliki sedikit lebih banyak mawar berdarah seperti daya pikat. Saat darah perlahan merembes keluar, ekspresi Xiaoyan berubah sedikit. Dia bisa merasakan bahwa energi yang sangat besar dari Fire Lotus Seed yang bergerak maju mundur di lengan kanannya dengan cepat ditelan oleh Ratu Medusa. Tidak perlu khawatir, memberi pada Heaven Swallowing Python sama dengan memberi padanya. Selama energi berlebih dari api Lotus Seed dapat meninggalkan tubuhku, itu sama saja. Xiaoyan menghibur dirinya sendiri dan melakukan yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Pandangannya tetap pada wajahnya yang sempurna dan hampir tanpa celah namun mempesona. Meskipun kedua belah pihak berada di sisi yang berlawanan, hatinya tidak bisa menahan untuk diam-diam memuji. Setelah Ratu Medusa menelan yang hampir serakah, cahaya berwarna hijau di tangan kanan Xiaoyan perlahan meredup dengan kecepatan yang terlihat jelas. Cahaya hijau akhirnya benar-benar menghilang setelah beberapa detik.
Jari yang seperti giok berwarna hijau itu juga berangsur-angsur pulih menjadi normal. Sama seperti Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya ketika kelebihan energi berhasil disedot keluar dari tubuhnya, ekspresinya segera berubah secara drastis. Ini karena setelah dia benar-benar menyerap energinya, Ratu Medusa sebenarnya tidak berniat membuka mulutnya. Matanya yang panjang dan cantik membawa tawa dingin saat dia meliriknya. Dia dengan lembut menghisap dan doki dalam pusaran Xiao Yan segera diangkat menjadi gelombang. Itu benar-benar dengan mantap bergerak di sepanjang jalur qi-nya dan memiliki postur tubuh yang tersedot. Buka mulutmu. Merasakan perubahan pusarannya, ekspresi Xiao Yan berubah dengan liar dan dia buru-buru berkata. Ratu Medusa tidak punya waktu luang untuk mengkhawatirkan Xiao Yan. Matanya membawa tawa dingin saat tangan halus yang dia gunakan untuk meraih leher Xiao Yan sedikit menegang. Segera, wajah Xiao Yan menjadi sedikit memerah. Sialan, merasakan doki di dalam tubuhnya yang hendak bergerak di sepanjang jarinya dan melonjak keluar, mata Xiao Yan segera menjadi merah. Selama 20 hari lebih ini, dia telah menghabiskan banyak usaha tanpa disadari untuk memulihkan kekuatannya. Jika itu diserap oleh wanita sialan ini, ketika saatnya tiba untuk pergi ke Mystic Cloud Sect, apakah dia akhirnya harus mengambil ubin untuk dilempar? TL, tanpa senjata untuk bertarung. Dengan mata merah, tangan kiri Xiao Yan perlahan terangkat. Api berwarna hijau tiba-tiba membumbung tinggi. Segera, suhu interior ruangan naik. Mengamati api berwarna hijau di tangan kiri Xiao Yan, ekspresi Ratu Medusa tanpa sadar berubah sedikit. Jelas, dia juga mengenali kumpulan api sebagai api inti teratai hijau yang telah menyebabkan penderitaannya yang luar biasa. Buka mulutmu. Saya tahu bahwa dengan kekuatan Anda, akan sangat mudah untuk membunuh saya. Namun, Anda tidak melakukannya sekarang. Ini tidak sesuai dengan reputasi burukmu, aku pikir kamu belum memulihkan kekuatanmu, kan? Wajah Xiao Yan gelap saat dia sedikit melemahkan nyala api berwarna hijau yang menutupi telapak tangannya. Dia berkata dengan lembut, kamu harus bisa mengenali ini. Buka mulutmu segera atau aku akan memastikan kamu terluka parah bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Petik 2. Mendengar ancaman Xiao Yan, dinginnya mata cerah Ratu Medusa menjadi semakin kaya. Dengan statusnya, tidak ada orang yang pernah mengancamnya dengan cara ini. Segera, sepasang mata cantik menatap Xiao Yan dengan saksama. Ada niat membunuh yang keras di dalamnya. Ditatap oleh Ratu Medusa sedemikian rupa, kulit kepala Xiao Yan menjadi agak mati rasa. Namun, dia juga tahu dengan jelas bahwa pada saat seperti itu, bahkan jika dia tahu bahwa nasib masa depannya mungkin tidak terlalu baik, dia hanya bisa menegangkan lehernya dan berpura-pura menjadi orang yang teguh. Lagi pula, jika dia lemah, ular cantik yang terkenal karena reputasinya yang ganas ini akan menelan tubuhnya bersama dengan tulangnya. Di dalam ruangan yang sunyi, tatapan kedua orang itu saling menatap satu sama lain. Tidak ada yang mau santai dulu. Saat mereka saling menatap berlarut-larut, setetes keringat dingin perlahan menetes dari dahi Xiao Yan. Menjaga ketenangannya yang mengesankan dengan ular betina cantik yang namanya galak mengguncang seluruh kekaisaran Jia Ma bukanlah pekerjaan mudah. Kebuntuan terus berlanjut, sama seperti tanda meringkuk tidak bisa membantu tetapi lahir di hati Xiao Yan, Ratu Medusa akhirnya tidak bisa menahan nyala api berwarna hijau yang semakin dekat. Dia dengan ganas memotong Xiao Yan dengan matanya sebelum melepaskan mulutnya dengan keengganan yang ekstrim. Melihat Ratu Medusa membuka mulutnya, Xiao Yan menarik jarinya secepat kilat. Tubuhnya dengan lembut turun dari tempat tidur dan tubuhnya tiba-tiba melesat ke belakang. Saat tubuhnya berada di udara, dia meletakkan kedua tangannya dan segera menariknya terpisah. Nyala api berwarna hijau benar-benar ditarik menjadi cambuk panjang. Cambuk itu berputar di sekitar tubuh Xiao Yan dan siap untuk memblokir semua serangan yang datang padanya. Begitu dia menyelesaikan pembelaannya, Xiao Yan mengangkat kepalanya ke arah tempat tidur. Dengan segera, matanya menjadi lurus.
Di atas tempat tidur dia bisa melihat sosok panas ular betina cantik yang duduk telanjang di atasnya. Merasakan tatapan Xiaoyan, wajah cantik Ratu Medusa menjadi sedikit dingin. Tangannya yang halus menarik selimut di samping dan dengan cepat menutupi tubuhnya. Meskipun lekuknya yang mempesona ditutupi oleh selimut, itu tetap terlihat sangat mempesona. Di sisi tempat tidur, ekor ular berwarna ungu pucat diturunkan dengan lembut. Itu bergoyang sedikit dan memancarkan daya pikat liar. Xiaoyan menatap Ratu Medusa yang dengan dingin menatapnya. Sudut mulutnya bergerak-gerak saat dia menyekat tangannya hingga bersih. Dengan doki di tubuhnya yang mengalir dengan tergesa-gesa, Xiaoyan menatap Ratu Medusa dengan hati-hati, menjaga dari serangan mendadak. Kamu adalah orang pertama yang berani mengancamku. Setelah menatap wajah halus dan tampan itu beberapa saat, Ratu Medusa akhirnya membuka mulutnya perlahan. Suaranya mati rasa dan malas, memiliki godaan yang menyebabkan tulang seorang pria menjadi mati rasa. Kamu juga wanita pertama yang menggigitku. Xiaoyan menegangkan lehernya dan berkata dengan datar. Ratu Medusa menjulurkan lidah merahnya yang halus dan cerah dan dengan lembut menjilat bibir merahnya yang halus. Tindakan kasualnya memiliki daya tarik yang membuat hati pria merasa impulsif. Energi dari sebelumnya harus digumpalkan dari biji teratai dari dalam tempat duduk teratai, api inti teratai hijau, bukan? Saat itu, jika saya tidak terluka parah saat mendapatkan api inti teratai hijau, saya pasti tidak akan meninggalkan sedikit pun harta karun seperti itu. Petik 2. Xiaoyan tertawa datar tapi tidak menjawab. Nyala api berwarna hijau di telapak tangannya masih menari. Menatap api berwarna hijau di tangan Xiaoyan, Ratu Medusa menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, betapa tak terduga. Pada akhirnya, manfaat terbesar sebenarnya semua diambil oleh Anda. Gu He itu pasti sangat marah. Petik 2. Hihi, bukankah Yang Mulia juga menggunakannya untuk berhasil berkembang? Manfaat yang Anda peroleh juga cukup signifikan. Xiaoyan tertawa. Untuk berkembang, penderitaan yang harus saya tanggung adalah sesuatu yang Anda saksikan. Ratu Medusa berkata dengan lemah, jika saat itu bukan saat yang penting, aku akan membunuhmu secara pribadi. Hihi. Mendengar ini Xiaoyan tertawa dengan canggung. Saat itu, dia sebenarnya sudah lama menemukannya bersembunyi di samping. Namun, manusia, harus dikatakan bahwa kamu benar-benar sangat berani, jari halus Ratu Medusa dengan lembut menunjuk ke arah Xiaoyan. Aura feminin muncul di wajah Ratu Medusa, suaranya yang mematikan samar-samar membawa niat membunuh yang tegas. Tidak hanya kamu berani menerobos ke daerah dalam gurun sendirian tapi kamu bahkan berani memperlakukan tubuh wujud evolusiku sebagai hewan peliharaan dan membesarkannya. Keberanian ini adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat selama bertahun-tahun. Petik 2. Merasakan niat membunuh dalam kata-kata Ratu Medusa, Xiaoyan mengangkat bahu dan tanpa daya berkata, aku tidak pernah memperlakukanmu sebagai hewan peliharaan yang harus dibesarkan. Hanya saja kamu suka mengikutiku, itu saja. Petik 2. Kalau begitu, apa aku perlu memanggilmu, Tuan? Mata panjang Ratu Medusa tertekuk ke sudut yang berbahaya. Bagian terakhir suaranya diseret ke dalam nada yang agak memanjang. Nada baunya menyebabkan wajah Xiaoyan, yang memiliki kekuatan mental yang cukup kuat, memerah. Dia sedikit membungkukkan badannya dan celananya di antara kedua kakinya tampak sedikit menonjol. Kata-kata yang diucapkan dengan jenis suara ini benar-benar terlalu menakutkan. Apa yang Anda katakan sebelumnya benar. Aku yang sekarang benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk membunuhmu. Namun, saat aku bangun lagi, percayalah, aku akan mengambil hidupmu. Tangan halusnya gemetar menunjuk ke arah Xiaoyan saat Ratu Medusa sedikit mengangkat dahinya yang bangga. Suaranya yang mengucapkan kata-kata itu dan jeda itu, mengandung niat membunuh yang keras. Manusia kecil, tunggu saja. Di dunia ini, seseorang yang berhak menjadi tuanku belum lahir. Paling tidak, saat ini Anda masih jauh dari memiliki hak istimewa itu. Tubuh indah Ratu Medusa perlahan merayap ke bawah.
Segera, selimut yang membungkus tubuhnya dikompres untuk memperlihatkan lengkungan yang menarik. Cahaya yang intens keluar. Tubuh Ratu Medusa perlahan menyusut, akhirnya berubah menjadi ular kecil berwarna 7. Mengamati ular kecil yang telah diubah menjadi Heaven Swallowing Serpent, seluruh tubuh Xiaoyan tiba-tiba menjadi lemah. Dia duduk di lantai. Baru pada saat ini dia menyadari bahwa dia sebenarnya sudah basah kuyup. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.